Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial menghitung waktu sholat untuk mata kuliah ilmu falak ya, teman-teman. Baik, di kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial lengkap tentang perhitungan waktu sholat, mulai sholat duhur, asar, maghrib, isya, eh, kemudian subuh, tuluk, dan duha. Insya Allah semuanya lengkap di dalam satu video ini. Oleh karena itu, simak baik-baik, jangan sampai nanti terlewat ya. Baik, untuk sesi awal ini saya akan berikan eh, data hitung dalam perhitungan waktu sholat ya. Data hitung yang diperlukan yaitu lintang tempat, bujur tempat, deklinasi matahari, equation of time, kemudian bujur daerah dan juga tinggi tempat ya. Ya, baik teman-teman, langsung saja kita praktekkan untuk beberapa waktu sholat yang akan kita hitung ya. Kita mulai dari waktu duhur ya. Kita mulai dari waktu duhur. Oke, dalam menghitung waktu duhur, rumusnya adalah 12 dikurangi dengan equation of time, ditambah dalam kurung bujur daerah dikurangi dengan bujur tempat. Kemudian tutup kurung dibagi dengan 15. Oke, jadi 12 atau meridian pas, kemudian dikurangi dengan equation of time, yang sudah kita ketahui ya di dalam soal. Kemudian ditambah dengan bujur daerah. Bujur daerah untuk WIB ini 105, untuk WITA 120 dan WIT 135. Karena di dalam soal nanti kebanyakan atau hampir semuanya itu WIB, maka kita menggunakannya 105. Kemudian ada bujur daerah, kita sesuaikan dengan bujur daerah masing-masing. Dan kita bagi dengan 15 itu karena bujur daerah dan bujur tempat ini masih dalam satuan derajat. Sehingga perlu kita bagi dengan 15 untuk membuatnya dalam satuan jam. Kita ketahui 12 itu sudah dalam satuan jam, equation of time juga sudah dalam satuan jam. Maka kita harus menghitungnya semuanya dalam hitungan jam, dalam satuan jam gitu ya teman-teman. Silakan kita coba untuk perhitungannya 12 kemudian dikurangi dengan equation of time ya. Karena equation of time-nya min, maka kita tuliskan min di sini ya. Nah, atau kalau sudah teman-teman sudah tahu kalau min dan min itu plus, maka bisa saja langsung ditambahkan. Tapi lebih amannya kita pakai seperti ini. Min 0 jam, kemudian 6 menit 32 detik. Kita tutup kurung, kemudian kita tambah dengan dalam kurung 105 ya, karena bujur menggunakan bujur daerah WIB. Kemudian dikurangi dengan bujur tempat 110 derajat 24 menit. Kita tutup kurung dan dibagi dengan 15. Hasilnya adalah jam 11.44 menit 56 detik. Ini waktu Indonesia Barat ya. Baik, ini satu langkah untuk waktu duhur ya. Untuk menghitung waktu duhur seperti ini. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Selanjutnya adalah menghitung waktu asar. Ya, menghitung waktu asar ini ada beberapa langkah. Yaitu ada 4 langkah. Pertama menghitung ZM atau jarak zenit, yang kedua menghitung tinggi matahari, ketiga menghitung sudut waktu, dan yang keempat adalah menghitung awal asar. Baik, kita mulai dari menghitung ZM terlebih dahulu. Jadi dari yang sudah tertera di dalam PowerPoint itu, bahwa deklinasi matahari
nilainya 18 derajat 51 menit 55 detik dan lintang tempatnya karena lintang selatan maka nilainya adalah min gitu ya atau negatif. Rumusnya jarak zenit sama dengan deklinasi dikurangi dengan nilai lintang tempat. Deklinasinya 18 derajat 51 menit 55 detik. Kemudian kita kurangi dengan lintang tempat. Lintang tempat kita min 7. Oke. Kita sama dengan, maka ketemunya adalah 25 derajat 51 menit 55 detik. Jadi nilai ini adalah absolut ya teman-teman. ABS di sini adalah absolut ya. ABS di sini adalah absolut atau kalau di dalam matematika adalah harga mutlak begitu ya. Absolut atau harga mutlak. Sehingga tidak ada nilai min di sini ya. Tidak ada nilai negatif di sini. Jadi tolong diingat bahwa Zm itu adalah jarak zenit. Sehingga tidak ada nilai negatif bagi Zm ini. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau nilainya min harus dipluskan. Kalau nilainya plus ya tetap dengan nilai plus itu. Oke, seperti itu. Kemudian kita mencari tinggi matahari atau mencari H. Ya. Kita mencari H dengan menggunakan rumus tan H sama dengan tan Zm ditambah 1. Maka kita tahu bahwa kotan ini harus kita pindah ke ruas sebelah kanan. Sehingga kotan kalau dipindah ke ruas sebelah kanan berarti dengan menggunakan shift tan. Gitu ya. Kotan sama dengan shift tan. Oke, buka kurung. Kemudian kita masukkan tan Zm ditambah dengan 1. Tan nilai Zm-nya adalah 25 derajat 51 menit 55 detik ditambah dengan 1. Kita tutup kurung. Karena kotan maka harus kita akhiri dengan X-1 ya. Oke. Kemudian kita sama dengan dan kita derajatkan. Hasilnya adalah 33 derajat 57 menit 34,11 detik. Ya, itu adalah nilai H atau ketinggian matahari. Jadi tinggi matahari di sini ukurannya adalah dari ufuk ya. Dari ufuk atau dari horizon atau dari cakrawala itu sama semua ya teman-teman. Nah, itu ukurannya yaitu ketinggian dalam satuan derajat ya, karena di dalam astronomi itu tidak menggunakan kilometer. Nah, kalau menggunakan kilometer nanti terlalu ya nilainya terlalu tinggi begitu ya. Nah, sehingga menggunakan satuan derajat gitu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk selanjutnya adalah mencari sudut waktu. Mencari sudut waktu setelah kita ketahui H, maka nilai sudut waktu ini sebetulnya bisa kita gunakan terus di waktu-waktu yang lain ya. Kalau waktu duhur tadi tidak ada sudut waktunya, sedangkan waktu yang sholat yang lain itu selalu menggunakan atau ada sudut waktunya. Baik, penjelasannya adalah kenapa kok kos ini ada di sebelah kiri, maka kos itu perlu kita pindahkan terlebih dulu ke ruas sebelah kanan. Sehingga cara hitung di kalkulatornya T sama dengan ya shift cos. Nah, kan begitu ya. Nah, karena kita ingin ingin langsung tidak dalam satuan derajat ini, tidak dalam satuan derajat tapi langsung dalam satuan jam, maka kita langsung saja gunakan cara yang kedua. Ya, cara yang praktis, cara yang bisa bisa diedit apabila ada kesalahan, gunakan langsung cara yang kedua.
Caranya bagaimana? Caranya adalah kita buka kurung terlebih dahulu, kemudian shift, cos, ya. Kemudian kita buka kurung lagi, kita ketikkan sin, ya. Nilai H. Nah, kita sudah masuk ke rumus yang selanjutnya ini ya. Nah, rumus yang utama itu nilai H tadi 33 derajat, 57 menit, 34,11 detik. Oke. Kemudian kita bagi dengan cos lintang tempat. Tadi lintang tempatnya min 7. Kita bagi lagi dengan cos deklinasi. Deklinasinya tadi 18 derajat, 51 menit, 55 detik. Kemudian kita kurang dengan lintan lintang tempat. Tan min 7. Kita kali dengan tan deklinasi. Deklinasinya 18 derajat, 51 menit, 55 detik. Oke, kemudian kita tutup kurung 2 kali ya. Karena kita tadi sudah buka kurung 2 kali, maka kita tutup kurung 2 kali. Kemudian kita bagi dengan 15 untuk menjadikannya sebagai satuan jam. Begitu. Atau satuan waktu. Baik, kita sama dengan, kemudian kita mendapatkan nilai 3 jam 21 menit 48,81 detik. Itu sudah dalam satuan jam ya teman-teman. Karena di akhir sudah dibagi dengan 15. Kalau teman-teman tidak membaginya dengan 15, maka itu sebetulnya masih dalam satuan derajat. Jadi begitu. Ini adalah cara yang termudah, tercepat mungkin ya, dalam menghitung sudut waktu. Karena dari beberapa langkah menghitung waktu sholat, yang paling panjang adalah menghitung sudut waktu. Jadi ini tolong untuk diingat-ingat ya, kunci dari menghitung sudut waktu ini, sehingga langkah ini jangan sampai salah. Kalau salah, maka menentukan awal waktu sholatnya pasti nanti akan salah dan berakibat fatal kepada perhitungan-perhitungan selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan memasuki waktu asar ya. Kapan waktu asar itu? Ya. Waktu asar itu rumusnya adalah 12 ditambah T, kemudian dikurangi equation of time. Ya, T tadi sudah dihitung ya. Ini adalah nilai T-nya. Kemudian E itu equation of time, kemudian ditambah dengan BD, BD-nya 105 dan bujur tempatnya Semarang tadi 110,24, kemudian dibagi dengan 15. Oke, kita praktekkan. 12 ditambah nilai T pada saat asar adalah 3 jam 21 menit 48 detik 48,81 detik ya, dikurangi dengan nilai equation of time-nya. Equation of time-nya adalah 0 jam 6 menit 32 detik. Kemudian kita tambah dengan nilai BD yaitu 105 karena WIB ya atau WIB, kemudian dikurangi dengan 110 derajat 24 menit untuk bujur daerahnya, kemudian kita bagi dengan 15. Nah, hasilnya adalah jam 15 lebih 6 menit 44,81 detik. Jadi ini adalah waktu awal asar. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Saya pikir ini mudah ya untuk dipahami. Silakan bisa diputar lagi video ini apabila masih belum menemukan hasil yang sama. Baik, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ke waktu selanjutnya. Waktu selanjutnya adalah menghitung waktu maghrib. Ya, langkah dalam menghitung waktu maghrib itu ada 3 langkah. Ya, yang pertama menghitung H,
kemudian atau ketinggian matahari, kemudian yang kedua mencari T, dan yang ketiga adalah menghitung awal waktu maghrib. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ah, bagaimana cara mencari H atau ah, mencari apa namanya ketinggian matahari. Jadi untuk mencari H maghrib ya, di sini ada tiga ketentuan atau tiga langkah ya. H H atau ketinggian matahari pada saat maghrib itu ditentukan oleh tinggi tempat kita. Jadi yang pertama adalah perlu kita ketahui yaitu kerendahan ufuk ya, kerendahan ufuk atau dip. Rumusnya adalah 0 derajat 1,76 menit dikali dengan akar tinggi tempat. Nah, di sini tinggi tempat di Semarang kita pakai 200 meter. Maka rumusnya adalah 0 derajat 1,76 menit dikali dengan akar ya, akar tinggi tempat 200. Ya, dalam satuan meter ya, teman-teman. Maka dip atau kerendahan ufuk di waktu eh, kerendahan ufuk di Semarang yaitu 0 derajat 24 menit 53,41 detik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kita menghitung harus menemukan nilai itu. Selanjutnya adalah menghitung refraksi. Ya. Menghitung refraksi pada saat terbenam. Pada saat terbenam adalah nilai maksimum ya. Nilai maksimum yaitu 0 derajat 34 menit. Nilai refraksi maksimum itu ketika berada di ufuk ya. Ketika berada di ufuk dan nilai minimum ketika berada di atas atau ketika berada di kulminasi gitu. Nah, waktu ini merupakan waktu maksimum ketika berada di ufuk. Sehingga nilainya ya kita cantumkan saja, tidak perlu menghitung, langsung kita masukkan yaitu 0 derajat 34 menit. Gitu. Yang ketiga adalah semi diameter matahari. Semi diameter matahari rata-ratanya adalah 0 derajat 16 menit. Kalau melihat dari pergerakannya, semi diameter itu sampai dengan 16 menit 30 detik atau paling minimum yaitu 15 menit 30 detik. Jadi kalau rata-rata diambil rata-rata yaitu 16 menit. Oke. Sehingga kita nanti akan memasukkannya ke dalam rumus yaitu tinggi matahari pada saat maghrib. Rumusnya adalah min ya dalam kurung dip atau kerendahan ufuk ditambah refraksi ditambah semi diameter matahari. Kemudian kita sama dengan dan kita derajatkan. Mari kita coba untuk menghitung tinggi matahari pada saat maghrib. Kita membutuhkan rumus ini. Kita awali dulu dengan min, kemudian kita buka kurung nilai dip ya. Kalau tadi sudah kita hitung, kalau kita mau memasukkan lagi secara manual, bisa dimasukkan lagi 0 derajat 1,76 menit, kemudian dikali dengan akar 200 ya. Karena tinggi tempat di Semarang itu asumsinya 200 meter. Kemudian kita tambahkan dengan refraksi pada saat maksimum atau berada di ufuk ya. 0 derajat 34 menit ya. Boleh ditambahkan detik, boleh tidak. Ya, kalaupun tidak ditambahkan detik juga nggak masalah ya, gitu. Kemudian kita tambah dengan 0 derajat 16 menit. Ya, kalau 0 kita mau menuliskan menitnya itu wajib menyertakan 0 pada derajatnya.
Tetapi kalau kita ingin menghitung membuat menit itu tidak kalau detiknya 0 itu tidak wajib ditampilkan, gitu ya. Seperti halnya ini. Nah, saya menampilkan 0 di belakang atau detik itu boleh saja dan kalaupun tidak itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita mau menampilkan eh, apa namanya satuan itu sebagai satuan menit, maka harus menampilkan satuan derajatnya terlebih dahulu. Jadi di kalkulator nggak bisa mengidentifikasi ya nilai menit dan derajat secara otomatis kalau kita tidak memberikan arahan begitu. Baik, kita tutup kurung kemudian sama dengan maka hasilnya adalah min 1 derajat 14 menit 53,41 detik. Jadi itu adalah ketinggian matahari pada saat maghrib. Gitu ya teman-teman. Nah, mengapa kok min? Ya, karena matahari itu sejatinya sudah berada di bawah ufuk ya. Kalau saya katakan begini, ini adalah ufuk ya. Kemudian matahari ini sudah berada di bawah sini. Nah, inilah pada saat maghrib ya. Nah, posisinya adalah seperti ini. Ini posisi matahari pada saat maghrib. Jadi posisinya mengapa min atau mengapa negatif? Karena posisi matahari itu sudah tenggelam. Jadi itu harus min. Gitu ya. Ya, semoga bisa dipahami teman-teman. Kemudian saya lanjut untuk mencari sudut waktu maghrib. Sudut waktu maghrib itu sama dengan mencari sudut waktu pada saat asar tadi ya. Perlu teman-teman ingat bahwa kita dalam menghitung itu perlu juga tahu posisi sudut waktu. Ini adalah posisi sudut waktu ya teman-teman. Jadi yang saya tampilkan di monitor ini adalah eh, nilai sudut waktu. Asar itu berada pada area ini yang atasnya maghrib. Pada saat asar itu pasti positif, kemudian T-nya juga positif. Nah, untuk membedakan T yang positif dan negatif itu mudahnya kita menggunakan istilah dalam bahasa Inggris saja ya, IM atau AM dan PM kayak gitu. AM atau IM itu mulai jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Nah, waktu itu IM nilai T atau sudut waktu itu pasti negatif. Dan pada saat PM atau jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam, sudut waktu itu bernilai positif. Jadi ini tolong diingat-ingat. Jadi apabila berada di rentang 12 siang sampai dengan 12 malam, maka dia sudut waktunya positif. Kapan saja waktu itu? Yaitu pada saat asar, maghrib, dan isya. Dan kapan sudut waktu itu bernilai negatif? Yaitu pada saat subuh, terbit, dan duha. Baik, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk waktu duhur, apakah ada sudut waktunya? Untuk duhur, kita tidak menggunakan sudut waktu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi semoga bisa dipahami ya. Nah, nilai dari sudut waktu pada saat maghrib harusnya adalah positif, ya. Dipastikan positif. Karena apa? Karena berada pada rentang waktu PM atau 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Jadi seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk menghitung sudut waktu sama seperti tadi, kita menghitung sudut waktu pada saat asar, yaitu cos-nya kita pindah ke kanan terlebih dahulu dengan menggunakan shift cos. Baik, seperti itu ya. Kita mulai saja dengan buka kurung terlebih dahulu. Oke, kita buka kurung kemudian shift cos ya untuk memindah nilai cos yang di ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan.
Kemudian kita buka kurung sin, nilai H-nya tadi adalah min 1 derajat 14 menit 53,41 detik. Kemudian kita bagi dengan cos lintang tempat. Min 7 ya, lintang tempatnya. Kita bagi dengan cos deklinasi matahari. 18 derajat, 51 menit, 55 detik. Baik, kita lanjut dikurangi dengan tan lintang tempat. Min 7 derajat. Ya, kalau hanya derajat saja, maka kita bisa menuliskan langsung seperti ini karena menit dan detiknya itu 0 ya. Nah, ataupun kalau kita mau menuliskan seperti ini juga boleh ya. Nah, kita menuliskan seperti ini juga boleh, itu sama saja ya. Tergantung nanti teman-teman mau menggunakan yang mana. Kemudian kita kali dengan tan deklinasi yaitu 18 derajat, 51 menit, 55 detik. Kemudian kita tutup kurung 2 kali karena kita sudah membuka tadi 2 kali. Nah, kemudian kita bagi dengan 15. Baik, kita temukan hasilnya yaitu 5 jam 55 menit 41,97 detik. Ini ya. Nah, langsung dalam satuan jam, bukan dalam satuan derajat ya. Bukan dalam satuan derajat. Nah, mengapa? Ya, untuk langkah ini saya ingin teman-teman itu cepat dan bisa mengoreksi ya. Kalau ada kesalahan kita tinggal klik ke replay yang ke arah kiri ini ya. Nah, ini bisa bisa diedit ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara pertama nanti akan kepentok nggak bisa diedit kayak gini. Oke. Jadi seperti itu kemudahan yang cara yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan menghitung awal waktu maghrib. Ya, kita ingat-ingat bahwa T atau sudut waktu pada saat maghrib itu harus positif. Kalau min, maka bagaimana? Harus dipositifkan. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi diingat-ingat. Nilai dari sudut waktu itu harus positif. Ya, hanya min, T-nya plus. Gitu ya. Kita ingat-ingat itu. Selanjutnya kita coba untuk menghitung awal waktu maghrib, yaitu kita masukkan 12 ditambah T, nilai T-nya tadi 5 derajat, 5 jam, 55 menit, 41,97 detik. Kemudian kita kurangi dengan equation of time, yaitu min 0 jam, 6 menit, 32 detik, ya. Kemudian kita tutup kurung, kita tambah dengan dalam kurung 105 ya, bujur daerah, kemudian dikurangi bujur tempatnya 110 derajat 24 menit. Kita tutup kurung dibagi dengan 15. Silakan. Hasilnya adalah jam 17 lebih 40 menit 37,97 detik. Jadi ini adalah waktu di mana maghrib, waktu maghrib itu ya jam ini 17, 40, 37,97 detik. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman nanti menghitung kok eh, ini tidak sesuai dengan contoh atau yang slide yang sudah saya sampaikan ini, berarti ada kesalahan. Nah, bagaimana cara mencari kesalahan itu? Caranya adalah silakan dicek kembali ke arah kiri ya, seperti ini. Nah, dicek kembali ke arah, replay ke arah kiri ya. Ini baik kalkulator yang basisnya menggunakan Android ataupun yang benar-benar kalkulator, entah itu Casio ataupun KW-nya Casio itu sama semuanya ada replay ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke waktu Isya. Untuk waktu Isya ini sama dengan waktu maghrib ya, sama dengan waktu maghrib, ada 3 langkah. 3 langkah. Yang pertama adalah kita masukkan 12 ditambah 5 jam 55 menit 41,97 detik. Kemudian kita kurangi dengan 12 ditambah T, nilai T-nya tadi 5 derajat, 55 menit, 41,97 detik. Kemudian kita bagi dengan cos lintang tempat. Min 0 jam, 6 menit, 32 detik. Ya, kemudian kita
Ada 3 langkah ya. Nah, 3 langkah ini pada saat waktu maghrib, kita menghitungnya tadi 3 langkah, di waktu isya pun juga ada 3 langkah. Hanya saja, H pada saat isya itu berbeda dengan pada saat maghrib. Ya, berbedanya di mana? Yang pertama, bedanya H pada saat isya itu dipengaruhi oleh nilai refraksi. Ya, kalau pada saat maghrib tadi nilai refraksinya adalah maksimum, sedangkan pada isya nilai refraksinya sudah berubah, yaitu 0 derajat 3 menit. Jadi seperti itu. Kalau tadi pada saat maghrib 34 menit, pada saat isya itu 3 menit. Seperti itu teman-teman. Yang pertama itu yang berbeda. Kemudian yang kedua, kalau waktu maghrib tadi itu hanya menggunakan yang ini, ya, rumus itu min dalam kurung dip kemudian ditambah refraksi dan semi diameter itu pada saat maghrib. Tapi pada saat isya, ketinggian matahari itu sudah berada di bawah ufuk. Jadi tidak persis di bawah ufuk, akan tetapi berada di bawah ufuk lebih lebih dalam lagi atau lebih bawah lagi. Ya, sekitar 17 derajat di bawah ufuk. Sehingga kita perlu menambahkan nilai 17 derajat ini. Nah, mengapa min? Karena berada di bawah ufuk. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan salah persepsi. Kenapa Pak kok bisa min ya? Karena pada saat isya itu matahari sudah tidak lagi berada di ufuk, akan tetapi sudah berada lebih bawah lagi atau lebih dalam lagi gitu. Tidak hanya berada di ufuk saja. Gitu. Sehingga perlu kita tambahkan min 17 itu. Ya, kita contohkan saja, kita masukkan min 17, kemudian kita kurangi ya, kita kurangi kalau menggunakan beberapa apa namanya? Angka ya atau nilai begitu, maka menggunakan kurang yang bawah ini ya. Tapi kalau kita ingin menjadikan nilai itu sebagai nilai negatif, maka menggunakan yang atas itu, yang A itu ya, menggunakan yang kurung. Jadi seperti itu. Nah, karena ini antar nilai, maka kita menggunakan kurang yang bawah ya, yang tombol apa namanya kurang yang bawah itu. Kemudian nilai dip ya. Nilai dip tadi adalah 0 derajat 1,76 menit dikali dengan akar 200 ya. Kemudian ditambah dengan 0 derajat 3 menit. Ini nilai apa namanya refraksinya ya. Kemudian kita tambahkan dengan nilai semi diameter rata-rata 16 menit. Kita tutup kurung kemudian sama dengan. Kita coba nilainya yaitu min 17 derajat 43 menit 53,41 detik. Jadi sama ya teman-teman dengan yang ada di kalkulator ya. Itu adalah nilai tinggi matahari pada saat isya. Jadi nilainya adalah berada di bawah ufuk ya. Berada matahari itu posisinya berada di bawah ufuk itu 17 derajat 43 menit 53,41 detik. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya kita menghitung sudut waktu. Ya, sama seperti tadi, kalau kita menghitung sudut waktu, maka kita harus memindah cos itu ke ruas sebelah kanan. Ya, caranya dengan menggunakan shift cos. Tuh. Kemudian kita buka kurung sin. Nah, nilai H pada saat isya yaitu min 17 derajat 43 menit 53,41 detik. Ya, seperti itu. Kemudian kita bagi dengan cos lintang tempat min 7. Kita bagi lagi dengan cos deklinasi 18 derajat 51 menit 55 detik.
Kemudian kita kurangi dengan tan lintang tempat min 7, kita kali dengan tan deklinasi 18 derajat, 51 menit, 55 detik. Kita tutup kurung 2 kali, dibagi dengan 15. Sama dengan, ya, hasilnya adalah 7 jam 5 menit 35,51 detik. Ya, sama ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita sudah tidak menghitung lagi di derajatnya, tetapi sudah ketemu dalam satuan jam, karena kita sudah menggunakan cara yang kedua, gitu ya. Cara yang pertama memang tidak familiar, tidak saya ajarkan, takut teman-teman itu bingung, nanti satuannya berubah dan lain sebagainya. Eh, saya lebih menggunakan alternatif di cara yang kedua untuk lebih amannya gitu kan, sehingga bisa diedit gitu ya. Baik, selanjutnya kita menghitung waktu awal Isya. Menghitung awal Isya rumusnya adalah 12 ditambah dengan T atau sudut waktu. Kita ingat sudut waktu pada saat Isya itu berada pada ring 12 siang sampai dengan 12 malam. Sehingga nilai T pada saat Isya itu positif. Itu ya teman-teman, ingat ya, T positif. Ya, kita masukkan nilai T-nya adalah 7 derajat, 7 jam, 7 jam, 5 menit, 35,51 detik. Kemudian kita kurangi dengan equation of time-nya, min 0 jam, 6 menit, 32 detik. Kemudian kita tambah dengan bujur daerah 105. Kemudian kita kurangi dengan bujur tempat 110 derajat 24 menit. Kita tutup kurung dibagi dengan 15. Sama dengan, ya, ketemu, yaitu jam 18 lebih 50 menit 31,51 detik. Itu adalah waktu awal Isya. Ya, waktu awal Isya yaitu jam 18 sekian-sekian. Baik, seperti itu ya teman-teman. Ya, semoga sampai di tahap ini teman-teman tidak kebingungan ya. Kalau kebingungan silakan diputar kembali video penjelasan ini. Baik, saya lanjutkan, yaitu menghitung waktu subuh. Menghitung waktu subuh juga sama dengan menghitung waktu-waktu sebelumnya, yaitu dengan 3 langkah ya. Menghitung waktu subuh itu 3 langkah. Yang pertama mencari H, kemudian mencari T, dan mencari awal waktu subuh. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan di sini, nilai refraksi pada saat subuh itu sama dengan pada saat Isya ya. Kita asumsikan bahwa matahari itu refraksinya sama dengan pada saat Isya gitu ya. Kemudian ketinggian pada saat subuh, tinggi matahari pada saat subuh itu kurang lebihnya di min 19 derajat atau berada 19 derajat di bawah ufuk. Kalau tadi Isya itu min 17, pada saat subuh min 19 derajat. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, kalaupun ada yang berbeda dengan mungkin ada yang dari Kemenak min 20 atau min 18, ya monggo itu perbedaan ya. Perbedaan dalam penentuan waktu. Akan tetapi di sini saya mengambil apa namanya? Lebih mengarah kepada perhitungannya saja ya. Cara hitungnya yaitu saya ambil tengah-tengahnya yaitu min 19 derajat. Baik, saya lanjutkan. Refraksi pada saat subuh yaitu 0 derajat 3 menit. Kemudian waktu subuh, H pada saat subuh itu 19 derajat. Ya. Jadi, tinggi matahari pada saat subuh yaitu kita masukkan min 19, kemudian dikurangi
dalam kurung deep. Nah, deep tadi nilainya adalah 0 derajat 1,76 menit dikali dengan akar 200 ya, tinggi tempatnya. Kemudian ditambah dengan 0 derajat 3 menit. Ditambah dengan 0 derajat 16 menit. Ini adalah nilai semi diameter rata-rata ya. Semi diameter matahari rata-rata. Next, semoga ketemu. Ya, nilainya adalah min 19 derajat 43 menit 53,41 detik. Ya, terkonfirmasi betul ya, teman-teman. Jadi mudah ya, sama dengan menghitung pada saat maghrib dan juga pada saat isya, hanya saja kita berbeda di dalam ketinggiannya. Start ketinggiannya di angka 19. Kalau tadi pada saat maghrib startnya dari 0, kalau pada saat isya startnya dari min 17. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mencari nilai T atau sudut waktu pada saat subuh. Nah, mencari sudut waktu pada saat subuh, teman-teman di sini perlu diketahui ya, T pada saat subuh itu harus min ya, harus min. Mengapa demikian? Karena T pada saat subuh itu masuk dalam koridornya IM atau kriteria IM. Gitu ya. Ya, karena masuk pada kriteria IM atau jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang, maka nilai T-nya harus diminkan. Kalau ketemu plus bagaimana, Pak? Ya harus diminkan. Gitu ya. Caranya gimana? Ya dikali dengan min 1 gitu aja gampang ya. Oke. Ya, silakan kita masukkan. Ya, rumusnya sama dengan menghitung waktu-waktu sebelumnya. Kita pindahkan cos ke sebelah kanan dan seterusnya, begitu ya. Kita awali dulu dengan buka kurung, kemudian shift cos. Ya, kita buka kurung lagi sin H pada saat subuh yaitu min. Sorry, sorry. Sorry. Sin, kita awali dengan sin, kemudian H pada saat subuh yaitu min 19 derajat 43 menit 53,41 detik ya. Kemudian kita bagi dengan cos lintang tempat min 7, kita bagi lagi dengan cos deklinasi 18 derajat 51 menit 55 detik. Kemudian kita kurangi dengan tan lintang tempat min 7 ya. Kita kali dengan tan deklinasi 18 derajat 51 menit 55 detik. Kita tutup kurung 2 kali, kita bagi dengan 15. Hasilnya adalah 7 jam 14 menit 2,87 detik. Ya, teman-teman, kita menemukan sebuah tantangan di sini. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Ini sudah saya kasih warning ya. Nah, oke. Ini sudah saya kasih warning. Karena T pada saat subuh itu harus min, maka kita kalikan dengan min 1. Gampangnya gitu ya. Kalau teman-teman mau nyimpen ya kalikan saja dengan min 1. Kita coba ya kalikan min 1 ya, min 1. Oke. Hasilnya adalah min 7 derajat, sorry, 7 jam, min 7 jam 14 menit 2,87 detik. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Oke, gampangnya seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mau nyimpen di karakter tertentu, monggo, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Kalau nggak mau disimpan ya, pastikan nilai ini sudah jadi min. Kayak gitu ya. Kalau menjadi plus nanti akan eh, kacau waktunya. Pasti akan masuk ke waktu sore atau waktu apa namanya? eh, waktu PM ya.
kayak gitu. Kalau teman-teman menggunakan plus, gitu ya. Oke, kita coba masukkan ke dalam rumus ya. Awal waktu subuh yaitu 12 ditambah dengan nilai T. Ya, nilai T yang mana, Pak? Ya, pastinya harusnya yang min ya. Ya, yang min tadi. Min 7 jam 14 menit 2,87 detik. Oke. Kemudian sorry, dikurangi dengan equation of time. Equation of time-nya juga min pada saat itu ya. 0 jam 6 menit 32 detik. Tuh. Kemudian kita tambah dengan bujur daerahnya 105, kita kurangi dengan bujur tempatnya 110 24 menit. Kita tutup kurung dibagi dengan 15 sama dengan jam 4 30 menit 53,13 detik. Ya, ketemu ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kita hitung di kalkulator. Nah, sampai saat ini apabila teman-teman juga menghitung dan belum ketemu, silakan diulangi video ini ya. Silakan diulangi video ini untuk langkah-langkahnya. Dan apabila masih belum ketemu, silakan dilihat lagi ya, di replay ke arah kiri. Nah, setiap langkah itu silakan di replay ke arah kiri apabila tidak ketemu hasil yang sama. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bisa membantu ya untuk belajar teman-teman semuanya. Baik, kita lanjut ke waktu terbit. Ya, ke waktu terbit atau tuluk ya. Oke, terbit atau tuluk. Jadi ada beberapa referensi yang menyatakan waktu terbit itu yang dimaksud adalah waktu syuruk ya. Jadi itu bukan sepenuhnya salah, tetapi kurang tepat ya kalau menurut saya. Waktu terbit itu adalah tuluk ya. Tuluk tuluk dengan syuruk itu apa Pak bedanya? Kalau tuluk itu waktu ketika matahari itu betul-betul berada di ufuk atau berada beberapa beberapa menit di bawah ufuk, ya gitu, hampir menyentuh ufuk. Itu. Tetapi kalau syuruk itu sudah piringan atas matahari itu sudah berada di atas ufuk. Ya, itu waktu syuruk. Ya, waktu syuruk itu adalah beberapa saat setelah tuluk. Ya, itu ya. Beberapa saat setelah tulukmu sekitar 3 sampai dengan 5 menit setelah tuluk itu adalah waktu syuruk. Ya. Kalau yang disunahkan yang sholat apa Pak ya? Yang syuruk itu. Ya, kalau tuluk ya ini ya, apa namanya? Waktu tahrim ya. Waktu tuluk itu waktu tahrim ya, atau waktu yang diharamkan untuk sholat. Baik, kita lanjut. Eh, teman-teman, jadi begini, untuk menghitung waktu terbit atau tuluk, ini membutuhkan 3 langkah seperti halnya waktu-waktu yang sebelumnya ya. Nah, 3 langkah ini teman-teman sebetulnya ini bisa dikatakan bonus juga kalau di dalam soal ya. Karena apa? Kalau menghitung waktu tuluk ini sebetulnya kalau kita sudah pernah menghitung waktu maghrib ya, menghitung waktu maghrib, H pada saat terbit itu sudah sama dengan H pada saat maghrib, gitu ya. Nggak usah kita hitung lagi. Ya itu aja kita masukkan pada saat maghrib. Kalau kita mau hitung ya silakan, monggo, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau teman-teman pengen cepet ya nggak usah ngitung, ini sebetulnya sudah bonus. Tapi pastikan H pada saat maghrib itu betul ya. Jangan sampai H pada saat maghrib itu salah, sehingga nanti penentuan H pada saat terbit itu juga pastinya akan terdampak kesalahan. Gitu ya. Jadi pastikan H pada saat maghrib itu betul. Itu ya teman-teman. Kalau perlu diulang lagi dalam perhitungan itu. Pastikan bahwa memang H pada saat maghrib itu benar. Oke, nilainya ya sama gitu. Loh, terbit kok dengan maghrib kok sama Pak? Iya, posisi matahari pada saat terbit dan pada saat terbenam itu sama gitu ya. Posisi matahari
Ini saya gambarkan. Kalau yang ini adalah pada saat ya seperti ini berada beberapa apa namanya beberapa menit di bawah ufuk. Kemudian ini adalah waktu pada saat tulu ya. Sama begitu posisinya masih berada di bawah ufuk, persis di bawah ufuk. Jadi pasti nilai H pada saat maghrib itu min atau negatif dan juga pada saat terbit juga pasti min. Seperti itu ya. Ini saya kasih tips agar teman-teman tahu bisa membedakan antara H pada saat Isya, kemudian maghrib dan asar gitu ya. Nah, kalau asar itu pasti positif ya, matahari berada di atas. Kemudian pada saat duha juga seperti itu. Nah, yang berada pada H itu di bawah ya mulai maghrib, isya, kemudian subuh dan tulu ya. Nah, ada 4 waktu itu. Itu H, H yang apa namanya pada waktu sholat tersebut, 4 waktu sholat itu hanya min atau negatif. Oke, kita lanjut ke sudut waktu. Sudut waktu di sini harus bernilai minus ya. Kalau plus gimana Pak? Ya harus diminkan gitu ya. Kalau plus itu nanti akan ketemu waktu apa namanya? Waktu sore. Jadi pasti nggak akan sesuai begitu ya. Oke, kita coba masukkan untuk sudut waktu ya karena H tadi sudah H terbit itu sudah kita ketahui atau sama dengan waktu maghrib, maka nggak usah dihitung lagi, nggak perlu menghitung lagi, hanya langsung dimasukkan saja. Kalau di dalam soal silakan langsung dituliskan saja. Ya, kita coba masukkan T pada saat terbit ya. Shift, cos, kemudian buka kurung, sin, H, hanya adalah min 1 derajat, 14 menit, 53,41 detik. Oke. Kemudian kita bagi dengan cos lintang tempat, min 7 ya. Kita bagi lagi dengan cos deklinasi, 18 derajat, 51 menit, 55 detik. Kemudian kita kurangi dengan tan lintang tempat, min 7, kita kali dengan tan deklinasi, 18 derajat, 51 menit, 55 detik. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, kita bagi dengan 15. Sama dengan kita derajatkan. Ya, ketemunya adalah jam 5 ya. 5 jam 55 menit 41,97 detik. Ingat bahwa sudut waktu pada saat terbit itu harus min ya, harus min. Maka nilainya harus diminkan ya seperti ini. Nah, caranya gimana Pak? Kalau menggunakan kalkulator, kalikan saja dengan min 1. Selesai ya masalah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita kalikan dengan min 1. Oke, ketemu ya. Kita lanjut ke perhitungan awal waktu terbit. Jadi awal waktu terbit yaitu rumusnya 12 ditambah dengan T ya. Karena T-nya min, boleh langsung min kayak gini atau dikurangkan gini boleh ya. 5 jam 55 menit 41,97 detik. Boleh seperti ini. Kalau teman-teman sudah tahu plus dan min itu akan menjadi min ya atau sebaliknya plus dan plus sudah akan menjadi plus, teman-teman tahu bisa langsung aja ya nilainya dimasukkan seperti ini. Kemudian kita coba untuk langsung ngepluskan aja ya, dipluskan karena dikurangi equation of time dan equation of time-nya itu adalah min, maka nilainya kan harusnya plus ya. Nah, oleh karena itu langsung aja kita coba menggunakan yang plus 6 derajat 32 menit kayak gini ya.
Kemudian kita tambah dalam kurung 105 derajat dikurangi 110 derajat 24 menit. Kita tutup kurung bagi dengan 15. Oke, ketemu nilainya adalah jam 5 lebih 49 menit 14,3 detik. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Eh, Hasil perhitungan kita sampai dengan waktu terbit. Ya, sampai di sini teman-teman apabila ada yang tidak sama dalam perhitungan atau hasilnya tidak sama, silakan diulangi lagi video ini. Saya lanjut ke waktu selanjutnya yaitu waktu duha. Oke, untuk menghitung waktu duha, di sini ada 3 langkah ya. Teman-teman, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, kita menghitung H, kemudian T, dan awal duha. Untuk H, pada saat duha, nilainya sudah ditetapkan, yaitu 4 derajat 30 menit. Jadi teman-teman tidak usah menghitung. Ini kalau di dalam soal UAS nanti, ini adalah sudah menjadi bonus ya. Sudah menjadi bonus, yaitu 4 derajat 30 menit. Silakan dipelajari itu. Silakan dimasukkan itu. Nah, selanjutnya kita langsung menghitung sudut waktunya. Sama dengan menghitung sudut waktu pada saat sebelumnya. Hanya saja nilai yang berubah adalah nilai H. Gitu ya. Kalau teman-teman tadi sudah memasukkan sebetulnya nggak usah di apa namanya? Nggak usah dinolkan lagi ya. Nah, ini sudah kadung saya nolkan tadi. Ya, sudah saya kadung refresh. Ya, untuk teman-teman kalau ketemu nilai itu dan sudah apa namanya bisa bisa dipakai lagi ya, gitu. Baik, selanjutnya kita akan menghitung T pada saat duha, ya. Nilai T pada saat duha, cos-nya itu kita pindah ke ruas sebelah kanan, ya, dengan menggunakan shift cos, ya, buka kurung sin H. H-nya adalah 4 derajat 30 menit. Kita masukkan saja langsung. Kemudian kita bagi dengan cos, ya, lintang tempat min 7. Kita bagi lagi dengan cos deklinasi 18 derajat 51 menit 55 detik. Kemudian kita kurangi dengan tan lintang tempat min 7 ya. Kita kali dengan tan deklinasi 18 derajat 51 menit 55 detik. Oke, kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita bagi dengan 15. Nilainya adalah 5 jam 31 menit 9,81 detik. Ya, karena pada saat duha T-nya ini harus bernilai min, gitu ya. Maka kita minkan, gitu ya. Kita kali dengan min 1. Hasilnya adalah ya min 5 jam 31 menit 9,81 detik. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, saya pikir ini mudah sekali kalau teman-teman memperhatikan video ini. Oke, setelah kita ketemu nilai dari T pada saat duha, maka kita masukkan ke dalam waktu awal duha. Ya, menghitung awal duha yaitu kita gunakan 12, kemudian ditambah dengan T. Ya, nilai T-nya tadi min ya. Nah, boleh dimasukkan kayak gini. Ya, min 5 jam 31 menit 9,81 detik. Ya. Kemudian kita kurangi dengan equation of time-nya min 0 jam 6 menit 32 detik ya. Kemudian kita tambah dengan bujur daerah ya. Sorry, ada kesalahan. Ya.
Oke, kita lanjut. Bujur daerahnya adalah 105 derajat dikurangi dengan bujur tempat 110, 24 menit. Kita tutup kurung, kemudian dibagi dengan 15. Sama dengan ketemu hasilnya yaitu jam 6 lebih 13 menit 46,19 detik. Ya, ini adalah waktu duha. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua perhitungan di dalam waktu sholat ini. Ya, di akhir ini sebetulnya adalah jadwal sholat, ya, jadwal waktu sholat yang nanti teman-teman akan menyesuaikan ini ya. Nah, saya jelaskan walaupun tidak diminta di dalam ujian, saya jelaskan sedikit tentang waktu ini ya. Saya jelaskan sedikit tentang mengapa terjadi atau mengapa dibuat jadwal seperti ini ya. Karena nanti output dari kita menghitung itu kita nanti akan membuat jadwal waktu sholat ya. Jadwal waktu sholat seperti ini. Yaitu waktu duhur, waktu murninya adalah 11.44.56 menit ya. Kemudian disesuaikan menjadi 11.45. Nah, mengapa Pak kok disesuaikan seperti itu? Karena lebih dari setengah ya. Dalam hal ini setengah dalam jam itu adalah 30 menit ya. Bukan 50 ya, tapi 30 menit. Ya, bukan desimal. Kalau desimal kan 0,5 setengahnya. Kalau jam itu kan setengahnya 30 menit. Ya, sama seperti itu ya. Lebih dari begitu juga dengan detik, lebih dari 30 detik itu masuk ke penyesuaian ke atas gitu ya atau dibulatkan ke atas gitu ya. Nah, kemudian ini ditambah dengan ikhtiyat. Ikhtiyat itu adalah pengaman ya. Pengaman artinya jangan-jangan pada saat kita menghitung itu tidak hanya diberlakukan di dalam koordinat yang kita hitung saja, akan tetapi diberlakukan di dalam satu kota. Dari satu kota itu kalau berada di ujung dengan ujung itu akan berbahaya sekali. Mengapa? Karena waktu itu bisa jadi belum masuk kalau tidak sesuai dengan koordinat hitungnya. Nah, oleh karena itu perlu adanya ikhtiyat untuk menjadi pengaman gitu. Ujung dan ujung kota itu apabila kita hitung menggunakan koordinat tengah kota, maka setidaknya sampai dengan ujung menggunakan ikhtiyat 2 menit itu insya Allah sudah cukup. Jadi seperti itu. Kalau umpamanya Semarang ya, ujung timur adalah Penggaron dan ujung baratnya adalah Mangkang, maka untuk menjadikan Semarang menjadi satu data hitung, perlu kita tentukan titik tengahnya. Titik tengahnya seumpama kita tunjuk saja Tugu Muda. Nah, titik tengahnya adalah Tugu Muda seumpama. Nah, menggunakan koordinat Tugu Muda itu, maka hasil yang dihasilkan di dalam perhitungan disesuaikan menggunakan penyesuaian seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan ikhtiyat. Ikhtiyat artinya sebagai pengaman, jangan-jangan di waktu yang paling barat, yang terakhir masuk, itu belum apa namanya masuk waktu sholat ya, sehingga ditambahkan 2 menit itu untuk agar yang paling barat itu nanti menggunakan jadwal yang sama bisa menerapkan waktu sholat yang sama. Ya, yang paling timur juga tidak terlalu kecepatan. Jadi waktu itu kan berjalannya dari timur ke barat ya. Yang timur itu lebih dulu daripada yang barat. Sehingga yang timur tidak lebih cepat dan yang berada di barat juga tidak terlalu lambat. Jadi fungsinya ikhtiyat adalah penyamaan. Jadi seperti itu ya.
Nah, jadi seperti itu teman-teman, kurang lebihnya dari penjelasan saya di dalam video ini. Semoga penjelasan yang cukup panjang ini dengan durasi kurang lebih 1 jam ini bisa menjadi manfaat untuk kita bersama dan semoga teman-teman bisa lebih paham dengan penjelasan saya di dalam video ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.